kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala pengajaran-pengajaran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun basyarun, adalah juga manusia biasa. Laisa kal basyari, tapi tidak seperti manusia yang lain. Bal huwa kal yakutum bainal hajari, beliau seperti batu permata di tengah-tengah batu-batu kerikil. Namun begitu mulianya Nabi Muhammad, beliau juga tidak lepas daripada kegiatan-kegiatan sebagaimana hari-hari yang sering kita lakukan. Sebagai contoh, beliau adalah orang yang tegas. Beliau juga orang yang suka bercanda. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan kurma bersama Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat senior. Ada sekitar 12 orang sahabat sedang duduk melingkar sambil makan kurma. Sayyidina Ali yang senang bercanda, setiap kali ada kurma yang dimakan oleh Nabi, ada kurma yang dia makan, bijinya dia letakkan di hadapan Nabi. Sebagaimana masyhurnya orang-orang Arab kalau makan kurma, itu bijinya diletakkan tepat di hadapan tempat duduknya. Jadi Sayyidina Ali makan, tapi bijinya ditaruh di bagiannya Nabi Muhammad. Tanpa Rasulullah ketahui, tambah lama tambah banyak biji di hadapan Nabi Muhammad, tidak ada biji di depannya Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Ya Rasulullah, sepertinya engkau sangat lapar, karena saya melihat begitu banyak biji yang berada di hadapanmu." Barulah Nabi lihat, ternyata banyak sekali biji. Lalu Nabi membalas perkataan Ali, "Ya Ali, sepertinya engkau lebih lapar, karena biar bijinya kau makan juga." Karena tidak ada biji di hadapannya Nabi. Itu pribadi Rasulullah, tegas tapi juga suka bercanda. Salah satu dari canda-candaan beliau pernah mengajak teman-temannya untuk main tebak-tebakan. Jadi kok biasa kita dengarkan tebak-tebakannya orang-orang dulu, tebak-tebakannya teman-teman kita itu sudah biasa. Sekarang mari kita jawab tebak-tebakannya Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kesempatan yang sama, beliau mengatakan, "Inna min syajaratin la syajaratan." Di antara banyak pohon, la syajaratan, ada satu pohon. Di antara bermacam-macam jenis pohon, la syajaratan, ada satu pohon. La tusibu far'aha, yang tidak pernah gugur daunnya, tidak pernah jatuh ke bumi berguguran daunnya. Mathaluhu kamathali mu'min, perumpamaan pohon itu seperti seorang mukmin. Haddatsuni mahiyah, haddatsuni mahiyah, coba engkau kasih tahu kepadaku pohon apakah itu. Silakan Bapak Ibu sekalian menjawab, pohon apa yang daunnya tidak pernah gugur? Tebak-tebakannya Nabi Muhammad. Apa kira-kira? Di antara sahabat-sahabat itu ada yang menjawab, "Ya Rasulullah, pasti pohon anggur." Rasul mengatakan, "Bala, salah, bukan itu." Lalu sahabat yang lain mengatakan, "Apakah pohon bidara ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan lagi, "Bala, bukan itu juga." Banyak pohon yang disebutkan oleh sahabat, ternyata jawabannya semua salah.
Di antara mereka yang duduk bersama Nabi itu ada seorang anak kecil, sahabat kecil pada waktu itu, anaknya Sayyidina Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Semua anak-anak yang disebut Abdullah itu di Arab karena terlalu banyak Abdullah, biasanya dikasih hilal langsung disebut nama bapaknya saja, dibilang Ibnu Umar. Jadi banyak sahabat itu ibnu di depannya, sebenarnya namanya Abdullah. Tapi karena terlalu banyak jadi disebut saja Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas namanya juga Ibnu Abbas. Jadi beliau si sahabat kecil ini ada jawaban itu di dalam hatinya, tapi beliau malu menyebutkan karena dia hanya seorang anak kecil di antara sahabat-sahabat senior. Tapi ada jawaban itu di dalam hatinya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tidak ada sahabat yang bisa menjawab pohon apa di antara banyak pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahia an-nakhlah, yaitu pohon kurma, yaitu pohon kurma. Ketika beliau mengatakan pohon kurma, bertepuk itu tadi itu anak kecil, seolah-olah kalau kita ada memang tadi di hatiku itu, kenapa saya tidak sebut? Tadi sudah ada dalam hatiku, wah kenapa saya tidak sebut? Kemudian Abdullah ibnu Umar pulang kepada bapaknya, bertemu dia dengan bapaknya Sayyidina Umar, lalu diceritakan tadi tentang tebak-tebakannya Nabi Muhammad. Lalu beliau mengatakan, ya abati, bapak, sebenarnya tadi sudah ada di dalam hatiku jawaban yang persis sama benarnya dengan jawaban pertanyaan Rasulullah, tapi saya malu karena di antara banyak sahabat-sahabat. Lalu beliau mengatakan Sayyidina Umar, ya anakku, seandainya tadi engkau betul jawab dan keluarkan, maka akulah ayah yang paling berbangga, lebih bangga daripada dunia dan seisinya. Seandainya anakku adalah anak yang satu-satunya mampu menjawab pertanyaan Rasulullah. Lalu apa sebenarnya maknanya daripada pertanyaan tebak-tebakannya Nabi Muhammad? Pohon yang tidak pernah jatuh daunnya, wa mathaluhu kamathali mu'min, dan perumpamaannya seperti perumpamaan seorang mukmin. Ternyata ada banyak hikmah kenapa pohon kurma itu disamakan dengan seorang mukmin. Setidaknya ada 3 yang ingin kita angkat. Yang pertama, menanam kurma tidak sama dengan menanam biji-biji yang lain. Kalau biji yang lain sebelum menanam yang dicari adalah tanah yang bagus, kalau pohon kurma yang dicari adalah batu yang bagus. Kenapa? Karena setelah bijinya turun ke dalam tanah, batu berat harus ada di atas tanah itu. Kenapa demikian? Karena begitu nanti pohon kurma itu tumbuh ke atas, maka terpentoklah pertumbuhannya dengan batu sehingga dia tumbuh ke bawah, membentuk akar-akar yang kuat. Barulah ketika dia kuat di bawah, dia mampu terobos itu batu ke atas. Barulah tumbuh ke atas menjulang tinggi. Inilah yang di dalam bahasa Al-Qur'annya, kasyajaratin thayyibatin. Seorang mukmin itu seperti syajaratun thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabit, akarnya menghujam ke tanah, wa far'uha fis sama, dan tangkainya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Sehingga dengan kuat dia punya pegangan, apapun yang terjadi di atas tidak mampu merobohkannya. Sehingga Bapak Ibu yang berangkat ke tanah Makkah mungkin sering melihat pohon kurma, tapi tidak akan pernah melihat pohon kurma yang tumbang. Pohon kurma tidak akan tumbang kecuali dia dipotong. Perumpamaan itu menjadi sebuah perumpamaan, demikianlah sebaiknya orang-orang mukmin itu, yang mana imannya yang kuat tidak mampu digoyah oleh harta.
yang mana ilmunya tidak mampu digoyah oleh perkembangan zaman, yang mana kuatnya pemikiran, bahkan kuatnya ekonominya tidak mampu digoyah oleh perubahan-perubahan zaman. Demikianlah Nabi mengatakan, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabba ilallah minal mu'minu dha'ifun. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat dan lemah bukan hanya sekedar kuat fisiknya, kuat badannya, tapi kuat juga pemikirannya, kuat logikanya, kuat ekonominya, dan kekuatan-kekuatan yang lain. Lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian yang kedua, kata pepatahnya orang Arab, setiap dia bercerita tentang kurma, dia mengatakan, kurma, akarmu menjadi pegangan, batangmu menjadi sandaran, buahmu menjadi makanan, daunmu menjadi naungan. Demikian kita melihat bagaimana banyaknya fungsinya pohon kurma itu. Yang mirip-mirip dengan pohonnya atau pertumbuhannya di kita di Indonesia adalah pohon kelapa, tapi yang membedakan adalah daun kelapa tidak akan pernah sama dengan daun kurma. Karena kalau daun kurma itu diambil dari batangnya, dari pelepahnya, maka dia lebih mirip daun pandan daripada daun kelapa. Itulah sebabnya kenapa kita di Indonesia kalau ada orang yang meninggal, maka mengikuti sunnahnya Nabi, meletakkan pelepah kurma di atas kuburan lalu disiram. Karena kita tidak punya pelepah kurma, maka yang diambil biasanya daun pandan yang dipotong-potong, ataukah minal azhari, dari bunga-bunga yang kemudian disirami. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan di kuburan itu semuanya sudah ada pengajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 3 di antara banyak-banyak doa-doa kita ketika kita pergi ke kuburan. Kalau kita pergi ke Wanakawini, setidaknya ada 3, dan ini mesti diamalkan, tidak boleh tidak. Saya katakan mesti diamalkan karena inilah yang paling banyak ditinggalkan. Mesti kita lakukan karena sudah paling banyak orang tidak melakukan. Namun karena kita sebagai muslim hendaklah melakukan sesuai dengan tata cara agama. Yang mana itu? Bagi orang-orang yang berjalan masuk kita ke pekarangan, lalu berjalan kita di sela-selanya itu kuburan-kuburan orang. Taruhlah contohnya, lubangnya ada di sana, sebelah kiri di sana, di atas. Tapi untuk ke sana kita harus lewat-lewat di sela-sela kuburan. Maka Nabi mengajarkan, Quli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah sampai tiba kita di lubang mana yang mau kita datangi. Itu yang pertama. Jadi jangan kita jalan begitu saja sambil dibaca, ya anu ini, oh ini kuburannya ya anu, oh ini ya anu ini. Sampai kita banding-banding, oh ini ada tempat duduknya, ini tidak ada, ini bagus bunganya, dan lain-lain sebagainya. Itu ada adabnya, supaya kalau kita jalan menuju tempat kuburan, berjalan di sela-selanya kuburannya orang, yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai kita dikubur, tentu bukan kita petugasnya, sudah ada petugas kubur yang ada di situ, tapi kita berdiam berdiri di kuburannya orang. Saya sering memperhatikan ketika seseorang itu mulai dimakamkan, kan kita ada di sekitar-sekitarnya semua, yang notabene tempat kita berdiri, tempat kita jongkok pada waktu itu melihat menyaksikan orang dimakamkan, itu adalah kuburannya orang atau di sekitar kuburannya orang. Maka kalau ada orang yang tidak dikenal
yang untuk memberikan kita keyakinan bahwa dia orang baik-baik, maka tentu permisi kita pun nana bola. Kita baku permisi kepada yang punya rumah atau yang ada di sekitarnya. Itu juga yang kita bacakan ketika kita berziarah kubur. Assalamualaikum, assalamualaikum min ahli daril akhirah. Assalamualaikum min ahli daril akhirah. Kalau kita sudah ada di tengah-tengah kuburan, maka yang dibaca assalamualaikum. Kalau kita hanya lewat di antara kuburan, maka yang dibaca assalamualaikum. Itu. Ataukah ada satu kuburan saja? Kalau satu saja, maka kita baca assalamualaikum. Kami dahulu mengingat ketika kuburan yang ada di belakang Masjid Mangkoso itu di belakang ke di depan itu namanya, kalau di dekat tempat iman di belakang sana. Dulu masih dua yang diajarkan kepada kami, assalamualaikuma, assalamualaikuma. Waktu masih ada dua di situ. Sekarang jadi tiga, sekarang jadi empat, menjadi assalamualaikum. Nah, ya ahlu darul akhirah. Maka setelah itu barulah kita sudah permisi ceritanya, sudah dengan baik-baiklah kita berdiri di situ di tempatnya orang. Itu sudah jarang sekali dilakukan. Apalagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, yang begitu sudah letakkan tadi sunnahnya Nabi itu berupa daun pandan atau berupa daun-daunan bau bunga-bunga yang kemudian ditabur dengan air. Hampir rata-rata saya lihat, makomi carana, mana tadi botol, sini dulu botol, disiram sudah itu botol, sudah disiram saja itu air itu. Anak kita, keluarga kita, keturunan kita harus diajari, jangan engkau pertemukan air, bunga dengan tanah tanpa inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itulah yang dibaca kalau kita siram itu kuburan. Jangan bolok siram begitu saja. Yang kita siram ini rumah tempat tinggalnya, bukan tanah-tanah yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad mengatakan masaluhu kamasali mu'min. Perumpamaannya pohon kurma itu seperti perumpamaan seorang mukmin yang mana akarnya kuat ke tanah, batangnya menjulang ke langit. Kemudian manfaatnya ada banyak. Ketika dia tidak ada, maka dia mengurangi. Ketika dia ada, maka dia menggenapkan. Jangan sebaliknya. Kalau ada malah bikin susah, kalau tidak ada justru orang senang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat dikala lupa, penasehat dikala salah. Khususnya yang tadi, kalau kita datang ke kuburan itu, supaya hendaklah bisa diamalkan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.